Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah, ma ba'du. Baik, perkenalkan, nama saya Ahmad Fadi, mahasiswa Universitas Al-Qalam semester 1. Di sini saya akan memandu jalannya podcast pada siang hari ini. Yang mana pada kesempatan kali ini di tengah-tengah kita dihadiri oleh para narasumber yang hebat, yakni ada sahabat Anas Khairul Anam sebagai demisioner ketua MPSBAI, kemudian sahabat Al-Farizi sebagai presiden mahasiswa Universitas Al-Qalam Malang, dan sahabat Misbahul Kirami sebagai demisioner ketua HMPS DMTK. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mengusung tema tentang feodalisme pesantren. Nah, maksudnya di sini yaitu apakah pesantren itu feodalis? Nah, untuk itu maka akan disampaikan oleh para narasumber hebat kita yang hadir di tengah-tengah kita pada kesempatan kali ini. Baik, kita langsung saja tanyakan kepada para narasumber hebat kita apa pendapat mereka tentang tema yang kita ambil hari ini. Langsung saja kita dengarkan penjelasan atau pendapat dari narasumber kita hari ini. Baik, ketika kita berbincang terkait feodalisme, apalagi itu dikaitkan dengan konteks pondok pesantren, maka tentu yang terutama kita perlu memahami terkait apa itu sebenarnya feodalisme sebelum kita menggandengkan dua nama feodalisme dan pondok pesantren. Sehingga kita perlu memahami terlebih dahulu apa sih yang sebenarnya disebut dengan feodalisme, agar kita kemudian tidak terjatuh atau tidak tersesat pada pemahaman yang salah. Saya mungkin akan memaparkan sedikit terkait apa itu feodalisme. Mungkin nanti bisa kita dan ditambahkan oleh narasumber-narasumber yang lain. Namun yang saya temukan pada literatif itu bahwa feodalisme itu berasal dari bahasa Latin, yaitu feudum, yang mempunyai makna atau arti sebidang tanah yang diberikan sebentar waktu atau dalam jangka waktu yang pendek. Itu kalau arti daripada kata feudum. Nah, kemudian kalau menurut arti yang lain itu juga banyak ditegaskan oleh KBBI. Itu merupakan mempunyai definitif feodalisme adalah suatu sistem politik atau ekonomi yang dimana di situ menekankan pada keuntungan untuk para kaum penguasa. Di situ bisa kita sebut para kaum bangsawan, tuan-tuan tanah, kita dulu biasanya menyebut seperti itu, dan kemudian merugikan kaum-kaum yang terdampak, di mana yang terdampak pada waktu itu adalah proletar atau kaum yang tersiksa atau yang mendapat kerugian, orang-orang yang bekerja tapi tidak mendapatkan upah secara layak, bahkan terkadang mereka juga tidak mendapatkan upah. Nah, itu konteks feodalisme yang ada pada era dulu. Nah, maka daripada itu, untuk pada hari ini kita perlu memahami feodalisme itu, sehingga baru kemudian kita bisa mengetahui kebenaran yang sebenarnya. Dan sebenarnya feodalisme itu tidak semata-mata langsung dikatakan feodalisme, tidak bisa langsung dihias. Melainkan ada 4 unsur sebenarnya ketika itu bisa dinamakan feodalisme, yaitu harus ada lord, yang artinya adalah raja, di mana raja ini adalah pemegang sistem yang mempunyai kuasa atau kita sebut tuan tanah. Nah, kemudian fasal ini siapa? Fasal itu adalah bangsawan atau pemerintah yang membantu raja itu tadi. Jadi raja ini untuk mengelola tanahnya atau kekuasaannya ini, dia membutuhkan pembantu atau pemerintah, bisa kita sebut sedemikian. Nah, kemudian apa? Kemudian kekuasaannya itu apa? Kalau dulu kita menyebutnya adalah tuan tanah. Nah, kalau sekarang kita bisa mengartikan dengan banyak hal kemudian seperti itu. Dan kemudian yang terakhir, yang keempat adalah orang-orang yang menjadi objeknya atau orang-orang yang pelaku daripada kebijakan-kebijakan pemerintah. Yaitu kalau sekarang bisa jadi kuli, bisa jadi siapapun sejenisnya, yaitu nanti akan bergandengan dengan nama atau justice sebagai perbudakan. Yaitu yang sedikit terkait menurut kami atau menurut saya yang penting untuk dipahami terlebih dahulu terkait feodalisme. Mungkin hal lain nanti bisa ditambahkan oleh narasumber yang lain. Itu mungkin itu kalau dari saya sebenarnya. Baik, dari
berarti feodalisme itu harus memenuhi 4 struktur tadi. Ketika tidak memenuhi 4 struktur tadi, maka masih belum bisa dikaitkan dengan hal lain. Baik, untuk selanjutnya mari kita dengarkan pemaparan dari sahabat Ismail Kironi. Bagaimana pendapat Anda tentang tema kita pada siang hari ini? Temanya itu kan ada 2 kata ya, ada feodalisme dalam pesantren. Tadi dari Pak Pres kita itu kan sedikit, ya bukan sedikit, saya cukup banyak ya memaparkan tentang feodalisme itu seperti apa, mulai dari definisi dan syaratnya. Nah, mengenai feodalisme itu kan isu-isu yang sekarang sedikit booming di kalangan masyarakat khususnya. Itu kan feodalisme dalam pesantren. Nah, jadi kita harus membedakan nih mana feodalisme dan mana apa itu pesantren. Beda ini kedua hal ini. Nah, ngomongin tentang pesantren itu adalah ciri khas tersendiri atau sebuah budaya di Indonesia. Pesantren. Mungkin kalau kita membuka tentang sejarah asal-usul pesantren itu banyak versi. Ada yang ngomong itu hasil akulturasi Islam dengan budaya sebelumnya di Jawa khususnya, atau mungkin itu dari budaya Arab yang di Jawa yang dibawa ke Indonesia seperti itu. Nah, jadi dari 2 konteks tersebut itu sudah beda banget. Nah, jadi kalau digeneralkan antara feodalisme dan pesantren dijadikan satu, itu sudah miskonsepsi, itu sudah beda. Karena sudah beda tempat dan wilayah. Karena feodalisme itu adalah sesuatu yang berasal dari Eropa atau apa ya, doktrin-doktrin barat gitu. Dan lagi mungkin nanti kita akan bahas lebih lanjut ya, satu persatu kayak sejarahnya pesantren. Kenapa kok tiba-tiba fenomena dianggap feodal itu gara-gara apa, itu pemicunya dari mana itu. Nanti lebih lanjut seperti itu. Dan, sebagai permulaan menurut saya 2 hal ini adalah 2 aspek yang berbeda. Jadi ketika disatukan itu justru malah kayak miskonsepsi, beda. Mungkin itu. Saya kembalikan ke Mas. Baik, berarti di sini antara kedua hal tersebut itu tidak bisa dikaitkan antara pesantren dan juga feodalisme. Nanti kita baca satu-satu aja. Siap. Setelah kita dengarkan pemaparan dari kedua narasumber kita, sekarang kita dengarkan dari narasumber kita yang terakhir. Nah, bagaimana pendapat jenengan tentang tema kali ini? Iya, terima kasih. Sebelumnya tadi sudah dibahas oleh 2 narasumber sebelumnya bahwa feodal itu adalah sistem dan pesantren itu adalah budaya. Mungkin saya akan membahas konflik yang terjadi atau yang sudah terjadi di beberapa waktu lalu. Ada sebuah stasiun televisi yang itu membuat narasi yang sangat-sangat tidak elok untuk didengar. Awal mulanya percikan itu dimulai dari ada sebuah rutinitas pengajian, ada seorang kiai yang mencomok seorang penjual es teh, dan itu sangat-sangat memberikan contoh yang tidak elok untuk didengar juga untuk dilihat. Dan juga yang kejam pada kejadian adalah framing media. Framing media sangat luar biasa kejam sekali. Bahkan di salah satu yang saya sebut tadi, stasiun televisi, merekam sebuah pondok pesantren yang kegiatan pada waktu itu memang budayanya di sana seperti itu. Akan tapi framing yang terjadi di media itu seakan-akan ini adalah bentuk dari feodal. Ini adalah ya seperti ini feodal. Ya kita tahu sama-sama lah, mencium inilah, ngesot dan lain-lain, ini adalah bentuk dari bukan. Ini bukan feodal. Ini adalah budaya yang terjadi di setiap pesantren. Tentu setiap pesantren itu punya budaya beda-beda. Mungkin itu awal mulanya. Dan juga yang perlu digarisbawahi di sini adalah framing media. Framing media sangat kejam sekali. Bahkan saya sebut TV nasional itu menyebutkan ini adalah feodal. Tidak, itu salah. Itu memang budaya yang terjadi di kalangan pesantren. Dan setiap pesantren punya ciri khas dan budaya masing-masing. Mungkin seperti itu. Mungkin saya tanggapi dikit ya. Ngomongin tentang tentang framing media. Itu beberapa waktu yang lalu itu saya nemuin ada konten
di sosmed. Saya nggak sengaja nuinnya. Konten kayak sekolah gitu. Di sekolah SMK itu kontennya ngajarin tentang adab. Misal ketika ada guru lewat, siswanya berdiri. Ada guru lewat salaman cium tangan kayak gitu. Dan uniknya ya, ini kan sekolah nih, sekolah formal. Di kolom komentar itu positif semua. Tapi ketika hal yang demikian yang berupa adab itu terjadi di pesantren, nah ada beberapa kayak framing-framing yang ngomong, kalau pesantren malah gini, dan tapi sebenarnya itu adab. Mungkin ya, kita perlu dibahas lebih mengkerucut saja. Kenapa sih kok harus pesantren gitu loh, yang harus digitukan? Padahal itu juga bagian dari budaya. Seperti itu. Sehingga mungkin memang yang perlu kita banyak memahami dan kita memberikan pemahaman kepada teman-teman terkait sebenarnya apa itu feodal. Karena mungkin terkadang kan narasi itu ada itu karena dibuat-buat atau karena dilemparkan oleh suatu kelompok, di mana kelompok itu terkadang tidak suka dengan kelompok yang lain, maka kemudian ingin menjatuhkan kelompok yang tadi itu dengan cara berbagai macam, salah satunya dengan narasi. Sehingga yang sangat perlu lah kalau menurut saya pada hari ini kita perlu memahami secara mendetail apa yang disebut feodal gitu kan, sehingga kemudian tidak terjadi kesalahan narasi gitu kan. Kalau seperti yang terjadi pada era saat ini. Kalau kita lihat dulu feodalisme itu ada bahkan pada tahun 753 sebelum Masehi di Romawi. Nah itu ada karena berbagai bentuk di sana itu dulu karena terjadi yang namanya setelah Romawi menang dengan pemerintahannya, nah itu terjadi di sana itu kekurangan, bahkan kekurangan di sistem ekonomi, politik, nah itu kacau. Sehingga kemudian di situ pada abad pertengahan Eropa itu keluarlah yang namanya feodalisme. Di situ awalnya masih ada baiknya feodalisme itu awalnya, tapi namun karena kemudian semakin lama itu disalahgunakan. Yaitu yang awalnya feodalisme hanya memberikan beberapa hal, nah itu kemudian ditiru dan menjadi feodalisme yang lain. Nah, itu sehingga disebut sebagai perbudakan yang lalu menjadi membudakkan orang lain. Jadi lebih kejam itu. Nah awalnya lebih baik, cuman karena ada pergeseran waktu, nah itu kemudian kita mengenal feodal itu diidentikan dengan negatif. Maka daripada itu yang kita takutkan pada hari ini, takut mengidentikan pondok pesantren kemudian sebagai tempat yang negatif gitu kan. Karena adalah ladang-ladang yang dikaitkan dengan feodal itu, sebagaimana sejarahnya itu. Nah mungkin ini yang perlu kita juga garis bawahi gitu di lingkungan kita. Baik, di sini berarti bisa disimpulkan bahwasannya ketika sesuatu itu bisa dikatakan feodalisme ketika memenuhi 4 struktur. Nah, dan untuk mengaitkan dua hal antara feodalisme dan tema kita tadi yang berkaitan dengan pesantren, kita harus melihat bagaimana sejarah dari feodalisme tersebut ya. Nah, kemudian di sini apakah memang bisa dikaitkan antara feodalisme dan juga pesantren? Seperti itu. Sepertinya tidak bisa ya. Soalnya mungkin kita bahas pesantren dulu. Apa sih pesantren itu? Pesantren itu mungkin kalau secara kesimpulan cepat, pesantren itu adalah suatu tempat di mana banyak orang mempelajari agama, khususnya agama Islam, dengan ada satu orang yang ditokohkan di sana. Itu biasa disebut dengan kiai. Nah, pesantren sendiri itu kalau secara sejarah, dalam catatan sejarah itu banyak versi sebenarnya. Paling sedikitnya itu saya ambil 2 versi saja. Ada yang bilang kalau pesantren itu adalah hasil dari akulturasi antara kebudayaan di Indonesia kuno, Nusantara yang kuno. Karena di Indonesia itu pada era-era sekitar tahun 1000-an itu kan ada jaya-jayanya Hindu, agama Hindu. Nah, di Hindu sendiri itu ada
satu tempat di mana orang-orang Hindu itu belajar agama, khususnya belajar kitab suci. Nah, dalam bahasa Sanskerta kitab suci itu disebut dengan sastra. Sastra. Nah, orang-orang yang belajar sastra itu disebut dengan pesastri, atau kalau di sekarang itu disebut dengan santri kayak gitu. Nah, tempat mereka belajar itu disebut dengan pesastrian. Seperti itu. Itu kalau versi yang pertama. Tapi ada yang bilang gini juga gitu. Kalau budaya pesantren itu sebenarnya sudah ada sejak eranya Nabi khususnya. Karena waktu eranya Nabi, masjid itu tidak hanya digunakan sebagai tempat ibadah saja, bahkan ada tempat berdakwah dan menuntut ilmu, belajar. Yang disebut dengan apa sih namanya, pojokan, zawiyah. Nah, ya zawiyah itu. Jadi ada budaya namanya zawiyah di Arab, di mana selain beribadah di masjid, orang-orang itu kumpul di masjid untuk belajar kepada Nabi atau para sahabat-sahabat sing ilmunya lebih tinggi seperti itu. Jadi kalau secara sejarah seperti itu. Jadi mungkin bisa disebutkan ya, kalau pesantren itu tempat di mana kita belajar agama, dan nggak melulu hanya agama saja sebenarnya. Nggak hanya vertikal saja, mereka juga horizontal. Nggak cuma antara hamba dan Tuhan dengan pangeran, melainkan juga horizontal, bersosial. Karena di masjid pun mereka bersosial, eranya Nabi. Seperti ya mungkin banyak cerita-cerita lah. Karena Nabi Muhammad itu kan gak memandang suku, bangsa dan seterusnya seperti itu. Seperti itu. Oke, berbicara tentang santri. Yes. Tadi sudah disebutkan bahwa dari dua sisi, bahkan sisi sejarah, mulai dari Nabi Muhammad sampai ke kesusastrian tadi ya. Ya. Hingga timbullah pesantren. Kemudian saya teringat di pondok saya dulu, pesantren saya itu ada takrif besar papan. Di sana tertera tulisan as-santriyu gitu. Jadi santri ini menurut Mas Nawawi, Kiai Nawawi Sidogiri, itu mayyat tasimu bihablillahi wa yattabi'ur rasuli wala yamilu yumnatan wala isrotan. Santri itu siapa? Santri itu adalah orang yang mengikuti ajaran Al-Quran dan sunnah Nabi. Dan santri itu teguh pendirian. Itu ciri khas seorang santri. Kemudian disambungkan dengan budaya orang Jawa, budaya yang ada di Jawa Timur. Santri itu adalah seorang atau kelompok orang yang berkelompok, yang berdiam di satu tempat untuk mempelajari ilmu agama. Bukan hanya ilmu agama, akan tapi juga ya banyak. Jangan hanya bahasa Arab kemudian disebut agama, kira-kira seperti itu, ya kan? Banyak juga kitab-kitab mantik, ya kitab ya balagoh. Itu sebenarnya bukan ilmu agama kan, tapi bagaimana cara kita berbahasa dengan baik, menulis dengan baik, berpikir secara terstruktur dan sistematis, bahkan seperti itu. Kemudian karena di pesantren itu ada yang ditokohkan, sebutlah kiai, maka di situ ada penghormatan. Karena orang tersebut telah memberikan ilmu kepada santrinya atau kepada pengikutnya, kira-kira seperti itu. Pengantar ya. Iya, pengantar. Wasilah. Iya, wasilah menyampaikan ilmu-ilmunya. Bahwa kemudian ada narasi yang menjelekkan yang seperti itu salah, sangat salah sekali. Itu adalah bentuk penghormatan terhadap, kita sebut guru yang telah memberikan ilmunya, ilmu-ilmu yang diturunkan dari Rasulullah tabi'in sampai ke guru kita, disampaikanlah ke kita. Dengan tingkah laku yang seperti itu adalah bentuk penghormatan karena sudah memberikan ilmunya terhadap kita. Kira-kira seperti itu. Nah, mungkin mau menanggapi atau saya kalau oh ya. Dikit ya. Saya sedikit belajar tentang di sosmed khususnya, ada beberapa orang yang ngomong gini gitu. Nah, santri itu kan di pondok pesantren itu ditutupi masa-masa kritisnya gitu. Karena anti kritik, kata pesantren anti kritik. Sebenarnya gak gitu. Justru di pesantren itu ada satu forum di mana tempat untuk mengadu kekritisan gitu. Disebut dengan
Batul Masail biasanya gitu, musyawarah, syawir. Nah, biasanya di musyawarah itu adalah forum di mana para santri itu berdialektika. Ada ruang untuk berbicara, untuk mengkritik dan seterusnya seperti itu. Sebenarnya ada, gak cuman ya gimana ya harus manut enggak ada gitu Batul Masail. Nah, terus kenapa kok ke kiai itu harus ditokokkan? Itu lebih ke kesadaran diri sih, sadar diri, ilmunya itu seberapa ya. Jadi kesadar diri gitu. Bukan pas semua harus sesuai secara logika semua kan. Iya. Iya betul sekali. Ini ada Tapi mungkin yang juga ada pesantren yang itu tidak berlandasan. oh iya, Mungkin ada yang kemudian yang menjadi penyebab daripada framing tadi. framing media. Mungkin ada beberapa pesantren yang itu hanya menamakan tempat itu sebagai pondok pesantren, tapi ketika ajarannya itu tidak sesuai. Nah, kami juga tidak menutup kemungkinan yang sedemikian. Iya. Sehingga kemudian sebenarnya yang juga menjadi perhatian kita adalah bagaimana kemudian apa yang disiapkan atau yang diframingkan itu benar-benar pondok pesantren, bukan pondok pesantren yang abal-abalan gitu. Iya. Ketakutan kita di Jangan sana. digeneralkan, jangan diumumkan. Mas pukul rata. Dan pun tentu apa yang disampaikan Ketum tadi bahwa kita sebenarnya tidak menutup kritik. Tentu kita pasti akan menerima kritik lah selaku santri gitu dan pondok pesantren. Namun satu hal yang kita tidak terima adalah ketika pondok pesantren itu dijelekkan. Itu yang menjadi ketidakterimaan kita. Kayak gitu. Berarti dalam konteks feodalisme ini pesantren itu tidak bisa dikaitkan. Karena apa? Kalau di pesantren itu bukan bentuk feodalis, namun lebih ke penghormatan. Seperti itu. Mungkin lebih seperti itu. Kalau yang kita pahami kan budaya pondok pesantren atau kehidupan pondok pesantren yang kita pahami sedemikian. Penghormatan ya, karena penghormatan itu bagian dari budaya. Setiap daerah itu cara menghormatinya macam-macam. Seperti contoh lah di Jepang, contoh orang ketika menghormati yang lebih tua, mereka itu akan rukuk, membungkuk. Itu di Jepang. Nah, apakah itu bentuk feodal? Enggak. Enggak. Di Jepang itu menghormati. Kayak contoh di Keraton Jogja ya, itu sing apa istilahnya, saya lupa istilahnya apa itu. Kayak ketika ada apa rajanya, apa istilahnya raja Jogja itu? Kesultanan Keraton. Keraton, orang-orang keraton, bangsawan keraton itu rakyat itu langsung koyo agak sedikit sujud ya, tapi gak sampai sujud, membungkuk. Itu kan jadi budaya juga, bagian budaya. Tadi budaya itu macam-macam cara menghormati. Kayak salaman juga di Arab gini, di daerah sini gini gitu. Jadi permasalahannya cuma budaya gitu, jangan digeneralkan semua. Dan memang yang paling penting itu kita perlu membedakan antara yang memang identik atau memang betul-betul perbudakan dengan di mana budaya. Itu perlu kita sangat bedakan. Karena dua hal ini sangat berbeda lah, tidak sama gitu. Kayak gitu kalau menurut kita. Berarti ketika ingin mengaitkan suatu hal itu harus kita dalami terlebih dahulu dari apa yang akan dikaitkan. Seperti antara pesantren dan feodalis itu harus kita ketahui terlebih dalam. Feodalis yang sebenarnya itu bagaimana, dan juga yang ada di pesantren itu apakah bisa dikaitkan dengan feodalis seperti itu ya. Menyimpulkan dari dua narasumber kita ini, sahabat-sahabat saya ini, bahwa pesantren bukan feodal. Pesantren dikaitkan dengan feodal sangat-sangat tidak bisa sekali. Bahkan saya mengatakan haram hukumnya feodal ya, di pesantren yang ada di pesantren. Jika pesantren menerapkan hukum feodal, maka pesantrennya nggak beres. Kira-kira seperti itu. Karena pesantren bukan tempatnya feodal. Pesantren adalah tempat di mana kita bisa mendapatkan ilmu apapun di situ. Bentuk pengabdian Dan juga bentuk pengabdian. ikhlas beramal. Ikhlas beramal. Saya ya betul. Saya ingat beberapa pesan-pesan guru saya terkait menjadi santri itu bagaimana. Salah satunya ya harus tetap pendirian dan juga menerima semua perbedaan yang ada. Itu adalah ciri khas seorang santri. Bahwa santri adalah, kalau kata guru saya, mazil itu toliban, kira-kira seperti itu. Sebagai orang yang mencari ilmu, ya harusnya tidak
mendiskriminasikan apa. Kita harus bijak dalam menanggapi sesuatu. Kira-kira seperti itu. Mungkin dari sahabat-sahabat saya ini Mungkin itu cukup ya kalau atas kesimpulan. Iya, Sudah apa ya? Sudah bentuk kesimpulan sing pas tadi. Mungkin sebagai apa ya? Pesan-pesan. Karena sekarang ini kan kita hidup di dunia yang amfibi, Iya. dunia nyata dan dunia maya, gitu. Hidup di dua dunia, gitu. Dimana di dunia maya itu kita gak susah membedakan mana sing ini emang orang berpendidikan dan emang ini orang-orang yang suka mengadu domba khususnya. Ya. Jadi penting bagi kita untuk lebih self awareness, sadar diri. Sadar diri. Ya, karena saya kan dari matematika nih, kayak sebenarnya di forum ini kayak agak minder juga gitu sebenarnya. Ada sedikit teori itu namanya metakognisi gitu. Kalau kognitifnya seseorang itu ada 4 level. Ada yang pertama level tertinggi itu saya tahu kalau saya itu tahu, saya tahu kalau saya itu tidak tahu, saya tidak tahu kalau saya itu tahu, dan saya tidak tahu kalau saya tidak tahu. Nah, level yang keempat ini sing bahaya. Saya tidak tahu kalau saya tidak tahu. Kalau katanya bahasa Madura itu termometer. Sering, banyak sekali seperti itu. Dan itu sangat bahaya sekali. Jadi ketika menemukan hal-hal yang agak nyeleneh atau apa ya, gak cocok dengan pikiran kita, itu jangan langsung dijudge, tapi harus dicari tahu sumbernya mana dan ini kenapa, asal usulnya di mana, dan tadi budaya di sana bagaimana, seperti itu. Karena kayaknya ya sing diomongin yang ngomong pesantren itu feodal itu ya bukan santri gitu, bukan kalangan santri. Justru kalangan santri ya dia aja gitu. Seperti itu. Karena juga pada hari ini kita memang perlu bijak dalam berpikir, perlu bijak dalam bernalar. Sehingga dalam satu buku disebutkan, yaitu dasar-dasar logika, bahwa ketika argumentasi seseorang itu yang dilontarkan itu disebabkan oleh penalaran yang salah, maka tentu bisa dijustis bahwa argumentasi itu salah. Sehingga kemudian di situ pentinglah penalaran yang itu pas sesuai dengan realita, agar apa? Agar apa yang kita lontarkan, apa yang kita berikan, kita argumentasikan itu sesuai dengan fakta, ternyata itu benar-benar ada dan tanpa itu dibuat-buat gitu kan. Nah mungkin kalau dari saya seperti itulah dengan apa yang disampaikan para narasumber tadi itu. Ya, dan juga sebagai yang paling terakhir menyampaikan tadi kan butuh ilmu tuh, semuanya butuh ilmu. Al-Quran juga sangat menekankan bahwa yarfa'illahul ladzina amanu minkum. Saya dari PI maka saya dari di sini ya. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Maka yang diangkat oleh Allah adalah orang yang berilmu, bukan orang yang beradab, tapi orang yang berilmu. Orang yang berilmu pasti beradab. Dan juga yang saya yakin sampai saat ini adalah man arada dunya falaihi bil ilmi wa man arada akhirat falaihi bil ilmi wa man arada rumah ya dengan ilmu. Kira-kira seperti itu. Mungkin cukup. Baik, tadi sudah kita dengarkan langsung dari para narasumber kita bahwasannya pesantren itu tidak bisa dikaitkan dengan feodalisme. Nah, maka dari itu harus kita pahami bahwasannya pesantren itu bukan feodalisme. Mungkin cukup dari sini, semoga apa yang kita dapatkan dari para narasumber hebat kita bisa bermanfaat dan berkah. Dari saya sendiri sebagai moderator, mohon maaf dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.